Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Bapak Hadistio, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar menyusun teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembelajaran menyusun teks prosedur. Tujuannya adalah mengetahui pengertian, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran, maka kita akan melanjutkan bagaimana mengonstruksikan informasi dalam teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tetap secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur itu sendiri yaitu mempermudah pembaca ataupun penyimak agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun penyimak. Ketika Anda menemukan sebuah bacaan tentang cara, tentang tips, apapun itu, semua adalah termasuk dalam teks prosedur. Berikutnya, struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat, termasuk di dalamnya langkah-langkah. Kemudian, penutup. Tujuan pada teks prosedur merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Bahan dan alat isinya mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah isinya mengenai langkah melakukan sesuatu dengan urutan tahap demi tahapan. Yang ketiga, penutup berisi penegasan ulang. Struktur dari teks prosedur itu ada gambaran umum masuk ke dalam tujuan, kemudian uraiannya termasuk apa yang dibutuhkan, kemudian bagian penutup yang terakhir. Yang B, menganalisis kebahasaan teks prosedur. Setelah kita mengetahui struktur, maka kita harus mengetahui bagaimana cara menganalisis kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan teks prosedur.
Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Kata lainnya adalah imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah tolong tutup pintu itu. Jangan melihat matahari langsung. Di sana yang terpenting ada kalimat memerintah, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Menggunakan kata kerja aktif. Mohon maaf, aturan nomor 2 itu ada di poin menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Dimisalkan adalah mengiris, mengepel. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya adalah selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya adalah menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Contohnya mencuci muka dengan air hangat, lap dengan menggunakan handuk, cuci bersih sayur dengan menggunakan air mengalir. Yang kelima, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang keenam, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Yang ketujuh, menggunakan kata penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling berkaitan. Yang kedelapan, menggunakan kata langsung dan tidak langsung. Yang kesembilan, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang kesepuluh, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Yang kesebelas, menggunakan kata keterangan. Yang ke-12, berisi pemberian informasi. Yang ke-13, memberi langkah yang terperinci. Ulangi, yang ke-13 berisi langkah yang terperinci. Yang terakhir menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya adalah jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari. Lemparkan bola tersebut ke atas. Terima kasih. Jadi ini adalah poin-poin dari menyusun teks prosedur. Untuk mengawali pembelajaran daring kita di semester awal tahun ajaran baru, nanti akan ada sebuah evaluasi di akhir. Silakan Anda membaca di materi PDF atau diulang kembali dari tutorial pembelajaran melalui YouTube ini. Sekian dan terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.